KPK memprovokasi kematian Maher. Ada apa? Apa ada? Tulisan Alifur Rahman di seaworld.com. KPK sejak ada sepupu Anies Baswedan makin gak jelas arahnya. Mulai dari mengundang anak-anak mahasiswa dan memprovokasinya untuk berdemo, sampai drama penggeledahan paksa kantor PDIP tanpa surat dan tanpa alasan atau kasus hukum yang jelas. Pokoknya mereka mau nyegel. Mereka punya banyak kasus yang perlu dibuktikan. Setidaknya sudah 2 menteri yang mereka tangkap belakangan ini, Edi Prabowo dan Juliari Batubara. Publik menunggu pembuktian, penuntasan kasus sampai vonis hukum kepada keduanya. Bukan sekedar selebrasi atau kerjasama dengan media untuk memunculkan berita-berita bombastis. Tapi bukannya mengurusi kasus korupsi, sepupu Anies Baswedan di KPK ini malah mengurusi kematian Maher atau Sony Eranata. Novel bilang, padahal kasusnya penghinaan. Ditahan lalu sakit. Orang sakit kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jangan keterlaluan lah. Apalagi dengan Ustadz. Ini bukan sepele loh. Sepupu Anies Baswedan ini jelas sedang memprovokasi. Dia sebagai penyidik KPK pasti tahu bahwa banyak orang di KPK yang ditahan meski sakit. Yang meninggal dunia juga ada. Tapi Novel sangat sengaja menggunakan logika awam dalam bertanya. Seolah-olah dirinya tidak tahu dan tidak paham prosedur penahanan. Menutup sebelah mata, pura-pura tidak tahu bahwa tidak ada hubungannya antara kasus penghinaan dengan penahanan saat sakit. Ngapain dia bilang, padahal kasusnya penghinaan? Seolah-olah sudah terjadi sesuatu atau hukuman yang tidak relevan atau tidak patut terhadap Maher, seperti hoaks yang beredar. Lalu meminta aparat untuk tidak keterlaluan. Ini adalah bahasa lain dari menuduh atau mengatakan bahwa aparat sudah melakukan hal-hal yang melampaui batas sehingga membuat Maher sakit dan meninggal. Itu kan maksudnya? Dan yang terakhir, sepupu Anies Baswedan ini coba mengaitkan dengan label Ustadz pada Maher. Padahal kita tahu Maher bukanlah Ustadz. Tidak satupun unsur atau nilai ajaran agama yang layak untuk dijadikan alasan atau pembenaran bahwa Maher adalah ustadz. Jadi tidak perlu melabeli sebagai ustadz dan memprovokasi seolah-olah telah terjadi hal yang luar biasa, keterlaluan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk ustadz. Stop! Mestinya Novel Baswedan ini tahu diri, sadar fungsi. Dia ini penyidik senior KPK. Ngapain ngurusin kematian narapidana? Apa hubungannya sama KPK? Ada apa? Apa ada? Kalaupun Novel atau orang di luar sana berpendapat bahwa Novel punya hak bicara secara pribadi, ya tetap saja tidak sadar diri. Itu kan sama kayak Ustadz yang nyewa PSK secara terang-terangan. Malu lah, jangan jadi Ustadz kalau begitu. Bagaimanapun label penyidik KPK ini sudah terlanjur melekat. Jadi harus menyesuaikan dan tahu batasan-batasan. Kalau mau berduka karena kenal atau pernah ketemu, ya silakan saja ucapkan belasungkawa. Tapi memprovokasi seperti itu jelas sudah keterlaluan. Seolah ada dendam pribadi terhadap institusi Polri. Tapi dari sini kita makin sadar
bahwa isu kadrun dalam tubuh KPK itu kini makin terang benderang. Kebayang nggak kalau sikap Novel seperti itu? Lalu bagaimana anak buahnya? Bayangkan penyidik KPK ngurusin kematian narapidana penghinaan, tapi dengan provokasi embel-embel ustadz. Kalau Novel ini orang FPI atau setara dengan Tengku Zulkarnain, jujur saya bisa maklum. Tapi kalau Novel sebagai penyidik KPK, lalu levelnya mirip dengan Tengku Zul, ya sekalian aja Novel ngaku ustadz dan main Twitter. Saya pikir kepemimpinan KPK perlu mengevaluasi provokasi Novel Baswedan terhadap isu kematian Maher. Ini bukan hanya di luar kewenangannya, tapi juga masuk unsur provokasi dan propaganda. Penting untuk dicari tahu apa motifnya. Selanjutnya, terserah KPK. Apakah akan mempertahankan orang macam Novel Baswedan karena dinilai posisinya sangat penting dan sangat strategis, atau berani menunjukkan sikap bahwa KPK bukanlah milik Novel Baswedan, yang kalau orang ini bermasalah maka dia bisa ditindak atau dipecat. Sikap ini harus jelas, karena ini sama seperti Rizik atau Tengku Zulkarnain. Andai mereka bisa dikeluarkan dari Islam atau dipecat, pasti kami orang Muslim di Indonesia harus mengeluarkannya. Nah, KPK bagaimana? Semoga ke depan KPK bisa menjadi institusi yang lebih bermartabat, tidak diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak punya integritas. Begitulah kura-kura. Silakan berikan komentar Anda dan share kepada teman-teman Anda. Saya Emma, Karisma 90.